Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi wabarakatuh. dan terus semangat untuk beraktivitas. Bertemu lagi dengan kami Agus Toto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Saat ini kita berada di studio Radio Suara Sakti FM Jalan Kawi nomor 23 Semarang. Nah, telah hadir di studio Radio Suara Sakti FM ya, sahabat Suara Merdeka. Kami bersama dengan Ketua DPD Forum Peduli Bangsa Bapak Budi Mulyanto. Apa kabar Pak Budi Mulyanto? Baik Pak Toto, baik. Sehat ini Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Walaupun cuaca di luar sedikit mendung, beberapa hari ini juga terguyur hujan ya Pak di Ya, kota betul, Semarang, betul, tapi betul. tetap semangat ya Pak untuk beraktivitas. Bersama Pak Budi Mulyanto telah hadir pula di sini Bapak Duto Sasmito. Beliau adalah Ketua DPP Forum Peduli Bangsa, Ketua 3 DPP FPB. Apa kabar Pak Duto Sasmito? Baik, alhamdulillah Pak Toto. Terus semangat ya Pak. Semangat Pak. Semangat terus menggelora. Amin, Iya. amin. Pak Budi Mulyanto, Iya. ini FPB ini merupakan ormas yang nanti akan join dengan ormas-ormas yang lain. Betul, Ada betul. ratusan ormas tapi yang terseleksi 34 ormas. Betul. Forum Peduli Bangsa merupakan salah satu pesertanya. Boleh diceritakan Pak, kapan berdirinya ormas FPB ini Pak? Baiklah. Jadi kalau saya mau bercerita, istilahnya berdirinya FPB itu pertama itu diinisiasi oleh santri Pak justru. Oh, santri Iya, ya? oleh santri itu di Demak. Waktu itu dideklarasikan di Masjid Agung Demak. Pada tanggal 1 Maret 2020 itu. 2020. Nah, setelah perjalanan waktu karena ingin lebih maju, kemudian mengaktualisasi diri, ya istilahnya itu biar lebih maju dan berkembang, maka di apa istilahnya itu merangkul semua kalangan masyarakat. Santri ini santri dari satu pondok pesantren atau lintas pondok gitu Pak? Lintas pondok, jadi lintas berkumpul pondok, di ya. situ, kemudian membentuk semacam organisasi tersebut. Nah, kemudian berjalannya waktu itu Oke. ingin mengembangkan diri. Markasnya di mana Pak? Kalau markasnya itu DPP-nya Pak ya, itu di Demak. Oh, DPD-nya DPD-nya di Semarang. Banyumanik ya. Oh, di Banyumanik. Di Banyumanik. DPP-nya di Demak. Demak, Oke, betul. nanti bersama Pak Duto ya. Ya. Sekarang ini Pak, anggota dari DPD FPB Kota Semarang ini ada berapa banyak ini Pak? Karena ini istilahnya kami menggunakan, kalau ini ASM ya Pak ya, Ya. jadi berbasis kinerja kan gitu. Jadi tidak begitu kita apa namanya ekspos untuk anggota. Jadi anggota itu mitra, jadi istilahnya kemitraan. Sekitar Pengurus. 50 orang kepengurusan di DPD FPB. FPB Kota Oke. Semarang ya Pak ya. Oke, tentu untuk bisa mengaktualisasikan diri lebih jauh ke masyarakat, ini barangkali ke Pak Duto, apakah FPB ini sendiri sudah terdaftar begitu Pak di lembaga pemerintah gitu? Kalau ini memang kita udah terdaftar ya. Kita udah ke pusat gitu, ke Menhum. Jadi kita Kemenkumham ya Pak, Kementerian Hukum udah dan HAM terdaftar, ya. Terus kita sosialisasi ke ke Kota Semarang. Ada DPW, ada DPD, berarti juga ada DPW ya Pak ya. Iya, Di Jateng ada, Pak. sendiri juga ada ini ya. Ada Pak, ini juga di Jawa Timur juga ada Pak. Kita juga ada di Jawa Barat juga. Ada berapa provinsi nih Pak? Jawa Tengah, Ini Jawa Barat, kita itu Timur. Jawa, kan pusatnya di Jawa Tengah Jawa Pak, Tengah. berdiri. Terus di Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Barat. sama Riau. Terus Riau, Bali juga udah Oh, oke. mau mendeklarasikan.
kalau di Jawa Tengah sendiri kan ada 35 kabupaten kota, itu sudah ada berapa DPD, Pak? Kalau ini ada 10 ya. Ada 10, ada Pak. sudah ada 10 DPD yang tersebar Yeah. di Jawa Tengah. Jadi misalnya kita mau ke wilayah Pantura, kita ke Muria, kita ke Banyumas, kalau ingin bergandeng tangan dengan Yeah. FPB, tentu teman-teman di FPB ini sudah siap di masing-masing wilayah Siap, itu gitu Pak. ya, Pak. Iya, Betul, Pak. Iya. Pak, konsentrasi dari FPB ini sendiri, Pak, itu fokus ke bidang apa dalam penanganan sosial kemasyarakatan atau pendidikan atau agama gitu, Pak? Ya, itu kami mengambil di posisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi kerakyatan. Itu yang kami ambil dan sudah kami laksanakan dari beberapa event-event yang kami lakukan. Di antaranya juga mengenai UKM dan sebagainya, pengobatan gratis juga kami lakukan. Itu yang diinisiasi oleh Bapak Arif, yang kebetulan beliaunya ini adalah yang ahli di bidang pengobatan. Nah, itulah di antaranya yang sudah kami lakukan. Dan kemudian juga kami melakukan istilah pun pembinaan terhadap usaha-usaha kecil. Di antaranya adalah yang tukang tambal ban di Sigar Bencah. Itu ya, itu kan itu kebetulan di pinggir jalan miliknya Kodam gitu ya, sehingga kami perlu juga berkoordinasi dengan Kodam juga kaitan dengan lahan tersebut. Nah, itulah diantaranya ada kami pendampingan terhadap ya, pendampingan UMKM, ya. terhadap seperti itu. Kan ada pengobatan, maksudnya ini anggota dari FPB sendiri ada yang berprofesi di bidang medis atau di Bidang holistik. Jadi Bapak Arif beliau ini yang bidang holistik untuk pengobatan. Jadi diantaranya alternatif gitu ya, pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif dan doa itu. Ya, soalnya kalau pengobatan kan tentu terkait dengan medis dan betul, non-medis ya, begitu ya. Nah, jadi ini kalau FPB ini ada bantuan pengobatan alternatif gitu ya, Pak ya. Oke, kalau di sosial kemasyarakatan sendiri, Pak, apabila ada yang membutuhkan bantuan untuk pendampingan bagaimana cara meningkatkan kualitas pemasaran sebuah produk begitu, barangkali juga. Ya, sudah kami lakukan. Di antaranya di sini adalah untuk produk wedang uwuh gitu. Ya, itu kami melakukan pendampingan dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Itu kami lakukan di daerah Secang, Desa Pucang di situ. Di daerah sana kami membuat wedang uwuh tadi. Terus kemudian kami bekerja sama dengan desa tersebut di situ. Jadi melibatkan banyak orang di situ. Ada berapa, Pak? Warganya yang banyak sekitar 50 lebih, Pak. 50 karena kan lebih. memang itu kita harus menyediakan bahan baku yang harus mereka bahan bakunya kerjakan. seperti apa? Pengolahan Pengolahan seperti daun cengkeh, ada cengkeh, ada jahe, ada pengolahannya kapulaga juga ya, Pak ya, pengolahan sampai ke pemasaran ya, hanya sampai pada pengepakan. Kemudian kami yang melakukan pemasaran. Pemasarannya ya dari kami FPB. ya, betul, dari FPB. Jadi pemasaran diantaranya di Jogja, kemudian di Semarang. Itu pemasarannya seperti itu. Ya, barangkali ada ini lain nggak, Pak? Ada penanganan bantuan yang kemudian memerlukan dana begitu ya, memerlukan dana yang cukup besar. Nah, pendanaan ini sendiri kalau FPB ini dari mana ini, Pak? Gini, kalau FPB itu pertama karena kita belum terlalu luas untuk menggalang dana, itu dari anggota, Pak. Suatu misal katakanlah kita untuk yang tambal ban tadi, itu kami dari anggota itu melakukan iuran begitu. Itu karena itu diatur dalam anggaran dasar di situ ada. Jadi pendanaan diantaranya dari anggota berupa iuran. Nah, dari kami mengadakan iuran, ayo kita bantu yang bersangkutan agar mereka lebih sejahtera seperti itu. Di antaranya seperti itu. Pernah mendapatkan kucuran bantuan dari pemerintah melalui APBD begitu untuk memperlancar kegiatan gitu atau? Sampai sekarang belum. Namun kami sedang mengajukan untuk
pendanaan tersebut. Oh iya. Karena sampai sekarang belum, kami masih mengandalkan pada Iuran dari anggota. Oke, sahabat Suara Merdeka, kita akan berbincang lebih jauh dengan tokoh kita dari Forum Peduli Bangsa setelah yang berikut ini. Oke, Pak Budi Mulyanto, Ketua DPD Forum Peduli Bangsa. Siap. Apa Pak yang akan dilakukan oleh FPB pada masa yang akan datang atau 1 tahun ke depan, Pak? Ya, terima kasih Pak Toto. Jadi kami juga mempunyai rencana kerja ke depan. Pertama, penghijauan, Pak. Jadi penghijauan yang sedang kami sinergikan dengan instansi terkait. Mudah-mudahan sinergi ini bisa diapresiasi. Kami sangat berterima kasih nantinya. Dan yang kami tekankan juga itu di bidang UMKM. Nah, nanti kami akan mengumpulkan UMKM yang ada di anggota kami, terutama itu. Jadi kami rangkum, kami salurkan bersama agar nanti lebih memberdayakan masyarakat sekitarnya. Itu yang program utama kami, ya, seperti itu. Bagaimana cara supaya masyarakat ini bisa mendapatkan pendampingan dari FPB? Apakah harus mengumpulkan syarat-syarat tertentu begitu, Pak? Jadi gini, Pak, kalau itu berarti harus kami yang bergerak. Jadi kami yang memberikan proaktif ya. Proaktif, jadi pendampingan itu kami. Jadi istilahnya jangan sampai kita itu menunggu. Jadi kami langsung turun ke masyarakat. Bagaimana caranya agar masyarakat tersebut bisa berdaya seperti itu. Artinya FPB ini adalah ormas yang siap untuk jemput bola, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Pada saat ini banyak sektor-sektor yang mengalami situasi yang sulit. Nah, untuk segera bangkit, tentu FPB siap untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan seperti apa ini, Pak, dalam situasi seperti ini yang menjadi agenda dari FPB sendiri ataupun yang sudah dilakukan? Ya, kalau pendampingan itu boleh dibilang gampang-gampang susah, karena itu misalnya kalau pemasaran dan sebagainya itu tentu bahwa kami harus punya relasi besar, banyak dan sebagainya. Harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang istilahnya bersedia untuk bekerja sama. Apa namanya itu? Memasarkan. Ya, memasarkan. Jadi kan masyarakat gitu ya? bisa memproduksi, namun yang menjadi kesulitan memasarkan barang tersebut. Itu kunci yang pertama seperti itu kan, Pak. Nah, itulah yang perlu kami lakukan kan seperti itu. Dan samping itu kami juga memberikan suatu pendampingan. Pendampingannya begini, kebanyakan kalau rakyat kecil itu kan disuruh nabung itu kan susah, Pak. Yeah. Karena apa? Biasanya itu kalau pendapatan kemudian dikurangi konsumsi, itu tabungan. Kadang-kadang tidak mungkin, maka oleh karena itu kami dalam pendampingannya adalah pendapatan dikurangi dulu tabungan, kemudian sisanya untuk konsumsi. Itu yang kami tekankan berulang-ulang agar mereka itu bisa punya tabungan begitu. Yang kebanyakan seperti itu. Makanya kami dari FPB mempunyai suatu prinsip atau sikap mengajak masyarakat kecil itu menabung dengan cara pendapatan dikurangi tabungan dulu, baru sisanya silahkan untuk kegiatan yang lainnya. Itulah. Jadi ada unsur bahwa nabung itu harus dipaksa begitu ya, Pak, supaya memang tujuannya adalah untuk saving, supaya di kemudian hari mereka tetap bisa memiliki anggaran yang cukup begitu. Betul, ya, Pak. betul. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh FPB ini kan kemudian ada juga yang menanggapi bahwa LSM ataupun ormas sekarang ini mendapatkan stigma bahwa lebih banyak agenda-agenda yang sifatnya untuk kepentingan kelompok itu sendiri, ataupun memberikan
kritikan kepada pengambil kebijakan. Ya, begitu. betul. Nah, pandangan dari FPB sendiri bagaimana Pak terhadap ormas-ormas yang demikian? Ya saya kira bagaimana ya? Kalau dari pihak SPB sendiri sih bisa mungkin adalah menjalin kerjasama dengan siapapun begitu. Karena apa? Kita berdemo juga tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Lebih baik kita mengedepankan dialogis terhadap siapapun yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan baik dari pemerintah maupun dari siapapun. Itu yang kami tegaskan di situ. Jadi kami adalah mengedepankan dialogis daripada berdemo. Ya, Jadi seperti bersinergis itu. dengan Ya. elemen masyarakat baik itu swasta maupun pemerintah dan unsur-unsur ormas yang lain begitu ya Pak Ya, ya, betul, untuk betul, mencarikan Solusi. solusi daripada harus turun ke jalan Turun seperti jalan. itu ya Pak ya. Ya. Nah, Pak, nanti kan tanggal 17 sampai 19 November ini akan ada Ormas Expo. Ya. Nah, makna Ormas Expo ini sendiri bagi FPB apa Pak? Bagi kami maknanya adalah satu. Pertama adalah kita bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan FPB. Ya. Dan kemudian kami juga sekaligus menunjukkan bahwa FPB walaupun baru itu sudah bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kemudian harapan kami juga dari semua pihak, terutama dari pengambil kebijakan, itu bisa memberikan fasilitas-fasilitas terhadap LSM-LSM yang sekiranya bisa membantu pemerintah dalam hal pembangunan. Ya. Saya kira itu harapan Ya. kami. Oke, Pak Duto Sasmito, relasi apa Pak yang ingin dibangun FPB dengan ormas-ormas yang lain dalam momentum Ormas Expo ini, Pak? Ya, kita mengajak semua ormas untuk mengedepankan kinerja kerja. Jadi kita bisa untuk mengajak relasi untuk meningkatkan UMKM dalam bekerja, dalam istilahnya baik itu dari UMKM maupun sosial masyarakat dalam pengobatan. Kita juga bekerja dengan sinergi, misalnya Braja Musti baik dari IP maupun dari LSM-LSM lainnya atau ormas-ormas lainnya gitu. Jalin sinergi dengan ormas itu juga penting ya Pak, sesama ormas. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Budi Mulyanto, Ketua DPD FPB Jawa Tengah, dan Pak Duto Sasmito dari Ketua 3 DPP FPB. Poin yang ingin kita hadirkan dalam pertemuan atau perbincangan kita di siang hari ini bahwa FPB akan selalu melakukan jemput bola untuk meringankan beban masyarakat, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Kita bersyukur saat ini sudah mulai menggeliat, ditandai dengan beberapa tempat pariwisata sudah mulai banyak dikunjungi orang dengan persyaratan protokol kesehatan yang cukup ketat begitu. Nah, poin berikutnya adalah FPB juga membuka diri bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah, swasta, dan terutama siap untuk berkolaborasi dengan ormas-ormas yang lain. Sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Tetap sehat dan selalu semangat untuk beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.